Anime ini menceritakan seorang remaja yang merupakan keturunan pemburu iblis bernama Amakawa Yuto. Dia memiliki jimat pelindung pemberian neneknya dulu, namun kekuatan dari jimat itu telah melemah sehingga menarik perhatian para iblis, bahkan gadis siluman. Lalu, teman masa kecilnya bernama Rinko membangunkannya karena mereka akan terlambat ke sekolah. Dia menungganginya untuk membangunkannya dan melemparkan kucing ke arahnya. Dalam perjalanan ke sekolah, Yuto selalu bersin karena dia alergi terhadap kucing. Tiba-tiba muncul seorang gadis cantik bernama Himari yang sepertinya mengenal Yuto dan mencoba meraba-rabanya. Melihat hal ini, Rinko membawa Yuto untuk melarikan diri darinya. Di sekolah, saat istirahat, Rinko menyeret Yuto ke atap dan dengan cemburu bertanya tentang gadis sebelumnya. Sayangnya Yuto juga tidak mengenalnya. Kemudian teman sekelas Yuto tiba-tiba dirasuki oleh iblis dan menyerang mereka dengan tujuan membunuh Yuto. Merasakan aura jahat, Himari datang untuk melindungi Yuto. Himari bertarung melawan iblis itu dan memukul perut laki-laki itu hingga iblis tersebut keluar. Dengan begitu, Himari bisa melenyapkan iblis tersebut. Setelah mengalahkannya, Himari segera pergi dari sana. Pada saat malam hari, Yuto bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi padanya, lalu Himari menyelinap di antara spraynya dan mulai menyentuhnya lagi. Himari menjelaskan kalau jimat pelindung di dadanya sudah kehilangan efeknya. Himari juga mengatakan kalau dia adalah siluman kucing yang telah bersumpah untuk melayani Yuto. Pada saat yang sama, Rinko masuk dan melihat mereka bermesraan. Tentu Rinko sangat kesal dan berusaha memisahkan mereka. Lalu Himari menjelaskan kepada mereka bahwa keluarga Yuto adalah pemburu iblis di zaman kuno. Karena itulah banyak iblis menaruh dendam terhadap mereka dan akan menyerang mereka terus-menerus. Himari memiliki hutang dengan keluarga Yuto dan akan melayani Yuto selamanya karena nenek moyangnya diselamatkan oleh keluarga Yuto. Keesokan harinya, Himari bergabung ke kelas Yuto dan duduk tepat di sampingnya. Hal ini membuat Rinko kesal dengan Himari hanya karena dirinya punya dada yang besar. Rinko menantangnya siapa yang akan tinggal bersama Yuto dan Himari menerima tantangan tersebut. Mereka melakukan segala macam tes fisik karena Rinko adalah atlet terbaik di sekolah. Tetapi Himari dengan mudah mengalahkannya dalam semua tes yang diberikan Rinko. Pada akhirnya Himari akan tinggal bersama Yuto. Meskipun begitu, Rinko masih kesal setiap kali melihat mereka bermesraan. Padahal dirinya juga ingin melakukan hal yang sama karena dia juga menyukai Yuto. Para iblis khawatir bahwa pemburu iblis masih hidup, maka iblis naga air bernama Shizuku muncul dengan niat untuk membunuh Yuto. Kemudian teman sekelasnya berencana untuk pergi ke pantai dan mereka mengundang Himari. Namun Himari tidak memiliki baju renang. Jadi mereka memutuskan pergi berbelanja saat hari libur. Himari meminta nasihat darinya untuk memilihkan baju renang yang cocok dengannya. Rinko meremas dadanya untuk memastikan berapa ukurannya. Dengan begitu, dia bisa menyiapkan baju renangnya. やっぱセクシー系の方が似合うかしらね。これかな。 Mereka pergi ke pantai. Temannya bernama Taizo tidak bisa berhenti memandangi Himari yang mengenakan pakaian renang. Himari tetap tinggal di tepi pantai dan Rinko menyadari bahwa dia tidak bisa berenang. Jadi mereka memberikan pelampung kepada Himari. Sedangkan yang lain bermain bersama dan Rinko mengambil kesempatan itu untuk menggoda Yuto. Tetapi Yuto lebih mengkhawatirkan Himari, jadi dia pergi mencarinya. Yuto menemukannya dan mencoba membawanya kembali ke tepi pantai. Namun tiba-tiba gelombang menjatuhkan mereka. Himari tidak bisa berenang jadi panik dan memeluk Yuto sangat erat. Tentakel menyerang mereka dan dia membawa Yuto ke tempat iblis Shizuku berada. Shizuku menungganginya dan mencoba membunuhnya, tetapi Himari keluar dari air dan menyelamatkan Yuto. Sayangnya, tentakel sebelumnya juga ada di sana. Dia berhasil mengikatnya dan mengurungnya dalam pusaran air. Yuto mencoba menyelamatkannya, tetapi sia-sia dan akhirnya terjebak. Mereka diambang kematian jika bukan karena Himari yang menggabungkan air dengan darahnya agar bisa terbebas dari pusaran air tersebut. Mereka pun selamat. Setelah itu Himari segera membunuh tentakel tersebut. Himari menyuruh Yuto pergi sementara dia mengalihkan perhatian Shizuku, tetapi Yuto menolak karena dia tidak bisa meninggalkannya. Setelah melihat hal itu, Shizuku memberi mereka kesempatan dan memperingati mereka selanjutnya dia akan membunuh mereka. Keesokan harinya, saat Yuto mandi, tiba-tiba muncul Shizuku duduk di atasnya. Yuto berteriak terkejut dan Himari bersama Rinko mendengarnya bergegas pergi untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Shizuku datang menemui mereka untuk memastikan apakah Yuto berniat membunuh para iblis. Sebenarnya, Shizuku telah kehilangan kehidupannya akibat perbuatan pemburu iblis. Karena itulah dia
sangat membenci pemburu iblis. Yuto menjelaskan kalau dia tidak ingin bertarung dan memilih hidup dengan damai bersama Himari dan Rinko. Karena Yuto berbeda dari pemburu iblis lain, Shizuku memutuskan untuk tinggal bersamanya agar dapat mengenalnya lebih banyak. Keesokan harinya Shizuku menyiapkan sarapan karena masakannya sangat lezat, mengejutkan semuanya. Bahkan Shizuku telah melakukan pekerjaan rumah lainnya. Mengambil keuntungan dari ini, Shizuku mengolok-olok Himari karena dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali bertarung. Himari kesal mendengar perkataan dari Shizuku. Dia pergi keluar lalu bertemu dengan guru bernama Kisaragi. Kisaragi menawarkan Himari bekerja sampingan di sebuah kafe. Himari menerimanya sebagai latihan demi melayani tuannya lebih baik lagi. Namun, tak disangka pemilik kafe itu adalah siluman bernama Lislet. Himari pun menyadarinya dan berhati-hati terhadapnya. Mengetahui bahwa Himari memiliki pekerjaan paruh waktu, Yuto bersama yang lain mampir untuk melihatnya. Himari mencoba memberikan perlakuan khusus kepada Yuto karena menjadi tuannya. Himari juga memperingati Yuto untuk berhati-hati karena Lislet adalah siluman. Lislet khawatir karena Yuto adalah keturunan pemburu iblis. Dia berpikir bahwa Yuto mengejarnya. Oleh karena itu, Lislet mencoba mengusir Yuto dari tempatnya dengan menaruh jimat di dalam tehnya. Tetapi Shizuku menyadari hal itu dan segera memberikannya kepada Taizu. Himari menyerang Lislet. Lislet mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti Yuto. Tetapi karena Himari tidak mendengarkannya, Lislet menggunakan sihirnya untuk membuat semua pelanggannya meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa saat bertarung, akhirnya Himari berhasil menusuknya dengan pedang miliknya. Sayangnya, dia tidak mati, tapi mereka menyadari bahwa Lislet bukan siluman, melainkan benda ajaib berumur 100 tahun yang memperoleh kesadaran sendiri. Himari mencoba memecahkan cangkir tersebut, tetapi Yuto berhasil mengambilnya. Yuto menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak ingin menyakitinya, jadi dia tidak perlu khawatir. Akhirnya semuanya berakhir damai, dan Lislet sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Yuto bangun dari tidurnya dan tidak sengaja tangannya memegang dada lembut Himari. Yuto mencoba untuk pergi, tapi Shizuku juga ada di sana. Melihat Yuto selalu bermesraan, membuat Rinko kesal dengan mereka. Bahkan Lislet juga jatuh cinta pada Yuto setelah dia menyelamatkannya. Di malam hari, Himari berpikir karena jimat pelindung itu membuat Yuto kehilangan kenangan masa kecilnya. Jadi Himari menyarankan agar dia pergi ke kampung halamannya. Mereka bersama-sama pergi ke sana. Mereka disambut oleh seorang roh gadis bernama Kaya. Dia sangat senang melihat Himari, tapi membenci Yuto karena untuk melindunginya, Himari harus pergi dari tempat tersebut. Kemudian Yuto sedang beristirahat dan mulai mengingat masa lalu. Ternyata Himari adalah siluman kucing yang dirawat oleh neneknya. Dulu mereka selalu bermain bersama, dan Yuto juga mengingat ciuman pertamanya dengan Himari. Himari sedikit kesal karena butuh waktu lama untuk Yuto bisa mengingat kenangan mereka. Pada saat yang sama, Ayakashi bernama Ageha muncul dan menyerang mereka. Mereka mulai bertarung, dan Himari memintanya untuk menyerah dengan damai karena Yuto tidak punya niat membunuh Ayakashi. Tapi Ageha tidak tertarik pada hal itu dan hanya ingin meningkatkan statusnya dengan membunuh seorang pemburu iblis. Ageha juga membawa iblis raksasa untuk membantu mereka membunuh Yuto. Shizuku bersama yang lain melihat hal itu dan mencoba untuk membantu. Tiba-tiba Ayakashi bermata satu bernama Sasa muncul dan menyerang mereka. Namun Shizuku lebih kuat darinya dan pertarungan itu dimenangkan oleh Shizuku. Sementara itu, Himari bertarung melawan Ageha bersama iblis raksasa. Di saat Himari lengah, tiba-tiba Yuto melindunginya. Yuto terluka parah akibat terkena tebasan dari Ageha. Melihat hal itu, Himari menjadi marah dan melepaskan semua kekuatannya. Dia mengalahkan iblis raksasa dalam sekejap, tetapi ketika dia hendak membunuh Ageha, Yuto menghentikannya dan kekuatan dalam dirinya bangkit menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Shizuku pergi menemui mereka dan menemukan mereka berdua tidak sadarkan diri. Shizuku menggunakan kekuatan airnya untuk menyembuhkan Yuto. Himari bangun dan kesal melihat Shizuku menggosok tubuhnya pada Yuto. Namun hal itu efektif karena bisa menyembuhkan Yuto dengan cepat. Mereka kembali ke rumah, lalu Shizuku menunjukkan bahwa mereka telah menangkap Sasa, tetapi mereka harus mengikatnya agar dia tidak terus menyerang. Shizuku menemukan informasi tentang keluarga Yuto setelah membaca buku yang ada di sana. Keluarga Yuto memiliki salah satu keterampilan terbaik dalam serangan sihir,
khawatir, dan bahkan dengan hanya menggunakan tongkat biasa saja, Yuto bisa memperoleh kekuatan setingkat pedang legendaris. Dengan kekuatan itu, keluarga Yuto menjadi yang terbaik di antara 12 keluarga pemburu iblis. Lalu Yuto bertanya, apakah ada efek samping yang dimiliki klan Himari? Karena sebelumnya Himari lepas kendali saat bertarung. Shizuku membenarkannya karena dahulu pernah terjadi, kepala keluarga membunuh Ayakashi yang lepas kendali. Yuto tidak ingin hal itu terjadi kepada Himari. Yuto menemui Himari dan dia sedang mandi di danau. Yuto meminta maaf karena selalu membebaninya saat pertarungan. Himari tidak masalah dengan itu karena dia adalah pengawalnya dan dia akan membelanya dari siapapun. Hal itu membuat Yuto khawatir. Jika Himari terus bertarung, mungkin dia akan lepas kendali dan membunuh siapapun di sekitarnya. Di sisi lain, AGH menyelamatkan Sasa dan memperingatkan mereka untuk tidak bersantai karena pemburu iblis lain akan datang mencarinya. Kemudian Yuto memulai sesi latihan dengan Shizuku, tetapi dia tidak dapat membangkitkan kekuatannya lagi. Shizuku memanggil Rinko bersama Lislet untuk membantu mereka. Shizuku mengatakan, hal yang terpenting untuk menguasai kekuatannya adalah mental yang kuat daripada tubuh yang kuat. Yuto harus memperkuat imajinasi dan konsentrasi karena membuat pikiran tetap tenang dalam situasi apapun dapat mengendalikan kekuatan luar biasa tersebut. Lislet menemukan latihan yang cocok untuk Yuto. Lislet mencoba menempelkan dadanya pada Yuto dan memintanya untuk berkonsentrasi. Namun Himari melihat Himari menjadi gila. Mereka segera pergi dari sana. Beberapa hari kemudian saat pulang sekolah, Yuto bersama Himari tiba-tiba diserang oleh seorang gadis. Ternyata dia adalah seorang pemburu iblis dari 12 keluarga bernama Kwesu. Kwesu mengatakan kalau kakek Yuto bersama keluarganya telah mengatur pertunangan mereka. Himari tidak peduli dengan hal itu dan langsung melancarkan serangannya, namun Kwesu berhasil mengurung dirinya dengan Yuto. Dengan begitu, Kwesu bisa berbicara dengannya. Karena Yuto tidak mengingat tentangnya, Kwesu memberinya ciuman untuk menyegarkan ingatannya. Akhirnya Yuto menyadari bahwa Kwesu adalah gadis dalam ciuman pertamanya dulu. Himari mematahkan sihir penghalang itu, tapi Kwesu berhasil menghindari serangannya dan sekali lagi mencium Yuto tepat di hadapan Himari. Setelah itu Kwesu memutuskan untuk pergi dan akan berada di kota sebelah menunggu kedatangan Yuto karena dia adalah tunangannya. Sebelum itu, Kwesu memperingatkannya bahwa jika dia menolak pertunangan mereka, maka pemburu iblis lain akan menyerang mereka. Para Ayakashi mengetahui kedatangan Kwesu dan mereka khawatir karena Kwesu sudah banyak membunuh rekan-rekan mereka. Bahkan mereka juga khawatir dengan keadaan Yuto yang kekuatannya sudah mulai bangkit. Shizuku meyakinkan mereka bahwa Yuto bukanlah ancaman tetapi Kwesu adalah masalah utama yang harus mereka selesaikan secepatnya. Lalu beberapa Ayakashi mengikuti Kwesu. Meskipun Kwesu dengan mudah memusnahkan mereka, tetapi dia merasakan Ayakashi yang lebih kuat. Kwesu segera menemuinya. Ternyata itu adalah Shizuku. Mereka saling bertarung menggunakan keahlian mereka masing-masing. Shizuku memblokir semua serangannya dengan mudah dan mengolok-olok Kwesu dengan mengatakan bahwa keluarganya adalah yang terlemah dari 12 pemburu iblis. Hal itu membuatnya marah sehingga Kwesu melancarkan serangan yang sangat kuat. Shizuku terpaksa untuk kabur dari sana karena Kwesu sangat berbahaya. Di sisi lain, Himari cemburu dengan Kwesu yang memberikan ciuman pada Yuto. Karena dia belum pernah menciumnya, dia mencoba menahan dirinya dan membayangkan bagaimana rasanya memberinya ciuman. Hal itu membuat Himari tidak bisa tidur, jadi dia langsung menemui Yuto untuk memintanya melakukan hal yang sama seperti Kwesu. Himari berharap setidaknya Yuto mau mencium di pipi saja agar perasaannya bisa tenang. Akhirnya, mereka berciuman di mulut dan Himari merasa sangat bahagia hingga telinga kucingnya muncul. Perasaannya sudah tenang, tapi sekarang malah jantungnya berdebar-debar. Keesokan harinya Shizuku sedang menyelidiki tentang Kwesu di toko teh. Dia menemukan bahwa keluarga Kwesu adalah pemburu iblis yang menjadi lebih kuat dengan mempelajari sihir barat. Itulah alasan Kwesu begitu kuat dan agresif. Takut menjadi sasaran, Lislet meminta Yuto untuk melindunginya. Kemudian Kwesu datang menemui mereka untuk membahas tentang masa depan di antara keluarga Yuto dengannya. Jika kedua keluarga bersatu, maka akan melahirkan penerus yang sangat kuat. Namun, Yuto tidak setuju sampai dia mengubah pemikirannya. Yuto tidak mengerti mengapa Kwesu ingin memusnahkan semua Ayakashi tanpa memandang mereka baik maupun jahat. Ternyata selama ini, keluarga Kwesu selalu diremehkan oleh pemburu iblis lain, bahkan disebut sebagai beban bagi pemburu iblis. Oleh karena itu, Kwesu ingin memperoleh kekuatan yang lebih kuat dengan menikah dengan Yuto dan memusnahkan semua Ayakashi untuk membuktikan kekuatannya. Mengetahui tujuan sebenarnya dari Kwesu, Himari tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di sore hari Himari menantang Kwesu.
Pada saat itu Himari menyadari alasan kenapa Yuto alergi terhadap kucing. Ternyata dulu Kwesu telah merapalkan sebuah sihir kepada Yuto, sehingga membuat Yuto alergi pada kucing dan membuat Himari dalam wujud kucing tidak bisa mendekatinya. Kemudian pertarungan dimulai, Himari mencoba mendekatinya dengan cepat untuk menebasnya. Namun Kwesu berhasil menjebaknya dan menggunakan teknik Amerika untuk menyudutkannya. かすっただけでもただじゃ済まないわよ。 Ternyata peluru-peluru itu memiliki efek samping. Akibatnya Himari lepas kendali jadi iblis kucing yang memakan manusia. Niat membunuh semakin kuat di dalam diri Himari. Di saat Himari ingin membunuh Kwesu, tiba-tiba dia teringat dengan Yuto. Berkat hal itu, Himari mendapatkan kesadarannya kembali dan segera pergi dari sana. Pada saat yang sama, Kwesu gemetar ketakutan setelah melihat kekuatan sebenarnya dari Himari. Lalu Yuto bersama Rinko mengkhawatirkan Himari karena dia belum kembali ke rumah. Tiba-tiba terdengar suara di lantai kedua, ternyata itu adalah Himari. Meskipun dia tidak sadarkan diri, mereka membaringkannya di tempat tidur agar bisa beristirahat. Himari akhirnya sadar, namun masih ada sisa sihir milik Kwesu di tubuhnya. Dia tidak ingin menunggu sampai sihir itu hilang. Jadi dia meminum obat khusus yang secara paksa mengeluarkan sihir itu dari tubuhnya. Di saat Himari meminum itu, dia kehilangan kesadarannya dan berperilaku seperti kucing. Sebagai tuannya, Yuto harus menahan Himari agar tidak ada benda yang hancur di rumahnya. Di hari berikutnya, Himari sudah baikan. Sebagai rasa terima kasih karena telah merawatnya Himari, memberinya ciuman dan berjanji tidak akan kalah lagi. Lalu Himari membutuhkan senjata baru karena dia kehilangan pedangnya akibat pertarungan sebelumnya. Salah satu Ayakashi yang melayani keluarga Yuto membawakan semua pedang yang tersimpan dalam gudang. Sementara itu, Yuto mengunjungi Kwesu di sebuah hotel mewah. Kwesu segera menyiapkan teh untuknya dan memberikan pelayanan terbaiknya pada tunangannya. Alasan Yuto menemuinya, dia ingin membahas tentang pertunangan mereka. Yuto menjelaskan kalau dirinya berbeda dengannya dan tidak dapat berjalan bersama dengannya karena Kwesu berniat memusnahkan semua Ayakashi. Maka Kwesu bukanlah teman bagi Yuto. Yuto juga menyadari bahwa keluarga Kwesu hampir punah dari 12 pemburu iblis. Karena itulah Kwesu membutuhkan kekuatan terpendam yang dimiliki oleh Yuto demi membangkitkan kejayaan keluarganya. Kwesu menjadi gila dan mencoba membunuh Yuto. Di saat Kwesu ingin menusuknya, tiba-tiba kekuatannya bangkit dan melempar Kwesu keluar jendela. Yuto mencoba menyelamatkannya, namun itu sudah terlambat. Pada saat yang sama, Yuto mengingat masa lalunya dengan Kwesu. Yuto paling antusias menjadi pemburu iblis dan berpikir kalau mereka saling bekerja sama, maka mereka akan menjadi tim yang kuat. Mereka saling berjanji akan selalu berada di sisinya dan Yuto akan melindunginya. Mengingat semua itu membuat Yuto kesal dengan dirinya sendiri karena dia melupakan semuanya. Padahal Kwesu selalu mengingat janji itu dan sekarang dia menjadi pemburu iblis yang kuat. Kwesu menjelaskan saat dia mencoba menikamnya hanyalah sandiwara agar bisa membangkitkan kekuatannya. Berkat hal itu Yuto mengingat tentang janji mereka. Kwesu berjanji tidak mencari pertengkaran lagi, namun dia ingin selalu berada di samping Yuto agar Yuto sadar bahwa dirinya lebih baik dari mereka. Tampaknya Kwesu sangat mencintai Yuto dan bersedia mengurus semua dorongan seksualnya mulai sekarang. Mengatakan hal itu membuatnya malu. Pada saat yang sama, Himari muncul di sana dan telah mendengar semua percakapan mereka. Himari mengolok-oloknya karena Kwesu adalah seorang tsundere. Sementara itu di tempat lain, Ayakashi rubah ekor 9 bernama Tama membantai para Ayakashi yang ada di barat dan memakan mereka semua. Asisten Kwesu mencoba menyelidikinya. Saat tiba di lokasi, dia melihat hutan benar-benar sudah hancur dan tidak ada yang selamat. Keesokan harinya Yuto bersama yang lain pergi ke taman untuk belajar melukis pemandangan. Himari bersedia menawarkan tubuhnya agar Yuto dapat melukisnya. Yuto sangat terkejut hingga hidungnya berdarah. Rinko mencoba untuk bersaing dengan Himari dan mereka saling berdebat satu sama lain. Sementara Yuto melihat seekor kupu-kupu dan berniat untuk melukisnya, tiba-tiba dia ditangkap oleh Ageha dan dibawa ke tempat sepi. Ageha mencoba merayunya dan menggunakan mantra untuk menidurkannya, sehingga Ageha dapat menghisap darahnya yang menurutnya sangat lezat hingga membuatnya gemetar, bahkan kekuatannya meningkat drastis. Shizuku menegur Himari karena telah membiarkan Yuto diculik. Setelah mengetahui pelakunya adalah Ageha, mereka berlari untuk menyelamatkannya. Mereka berhasil menemukannya, tetapi Ageha tidak ingin bertarung karena dia tahu bahwa dirinya akan kalah jika bertarung melawan mereka berdua. Ageha mengatakan kalau ada rumor tentang seseorang yang membantai Ayakashi. Oleh karena itu, Ageha meningkatkan kekuatannya dengan menghisap darah pemburu iblis sebelum diserang. Pada saat yang sama, asisten Kwesu bernama Kaburagi menemui mereka sehingga mereka pergi ke toko teh untuk membicara kasus Ayakashi yang dibantai dan semua korban dilahap. Mereka yakin kalau pelakunya bukan ulah manusia, melainkan seorang Ayakashi. Kaburagi ingin Yuto bekerja sama dengan keamanan publik karena Ayakashi itu sangat berbahaya dan kemungkinan menjadi bahaya
berbahaya bagi manusia juga. Tiba-tiba muncul Ayakashi itu menemui mereka. Tama bersama Shutendoji adalah 2 dari 3 Ayakashi terkuat di Jepang. Tama menyerang Himari untuk memakannya. Tetapi setelah 1 gigitan, dia meninggalkannya karena tubuh Himari tidak terasa enak, namun sepertinya dia akan terasa enak nantinya. Sehingga Tama memutuskan untuk membiarkannya saja dan akan memakannya nanti. Koesu juga datang ke tempat itu untuk melawan Tama, namun mereka kehilangan minat untuk bertarung dan memutuskan untuk pergi. Setelah itu, mereka berkumpul di rumah Yuto karena tidak tahu kapan mereka akan diserang oleh Tama. Koesu juga ada di sana. Mereka membahas strategi untuk mengalahkan Tama. Mereka bisa mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan Yuto. Sayangnya Yuto masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Sehingga AGH mengusulkan ide untuk membangkitkan kekuatannya. Mereka semua bercosplay dan mulai melayani Yuto hingga mimisan. Mereka menempel pada Yuto dengan alasan membangunkan kekuatannya. Setelah itu, Yuto mengajak Rinko ke supermarket untuk memilih makan malam bersama. Lalu Shizuku bersama Kaya menemui mereka. Berdasarkan penyelidikan mereka, dahulu kala Shutendoji bersama Tama rubah ekor 9 pernah dikalahkan oleh manusia. Tubuh mereka disegel di berbagai daerah di Jepang. Sepertinya, Tama memperoleh kekuatannya dengan memakan Ayakashi lain. Jadi, mereka memakan Ayakashi lain untuk mendapatkan kembali tubuh asli mereka. Mengetahui tentang hal itu, Kaburagi menemui Tama bersama Shutendoji untuk membuat perjanjian. Tampaknya mereka punya keinginan yang sama. Kaburagi akan membantu mereka memakan semua Ayakashi asalkan mereka berjanji tidak akan menyakiti manusia. Shutendoji menerimanya dan mencoba memanfaatkan Kaburagi karena kebenciannya terhadap manusia tidak pernah hilang. Kaburagi yang tidak sadar kalau dirinya hanya dimanfaatkan, mengira kalau saat ini semuanya berjalan sesuai keinginannya. Sementara itu, Himari khawatir dirinya akan lepas kendali lagi dalam pertarungan dan menyerang semua orang di sekitarnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melawan Tama sendiri. Himari mencoba untuk pergi sendiri, tapi kali ini Yuto berhasil menghentikannya. Himari melakukan hal itu agar Yuto bisa aman, namun Yuto mengatakan kalau Himari adalah pengawalnya, jadi dia harus berada di sisinya. Kata-kata itu berhasil meyakinkannya untuk tetap tinggal, bahkan yang lain juga bersedia membantu dalam pertarungan nanti. Keesokan harinya Yuto berlatih pedang dengan Himari tetapi tidak berhasil. Shizuku mengatakan bahwa kekuatannya hanya terwujud dalam situasi bahaya saja, jadi yang mereka lakukan tidak terlalu efektif. Tiba-tiba Shutendoji membuat penghalang di kota untuk mencegah manusia terluka karena kesepakatan mereka. Merasakan energi jahat mereka segera menuju ke sana, Tama akan melawan mereka semua sendiri. Himari menyerang terlebih dahulu, sayangnya serangannya tidak mempan karena Tama memiliki pelindung yang sangat kuat. Meskipun mereka saling bekerja sama, serangan mereka tidak ada yang mempan. Tama melempar sebuah bus ke Himari, membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara. Tama mengatakan kalau Himari masih belum matang. Kalau terus begini, dia tidak akan terasa enak. Namun, Tama menyadari sesuatu. Di saat dia melukai Yuto, membuat Himari lepas kendali. Tama merasakan energi iblis sangat spesial di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Tama mencekik leher Yuto hingga dia kesulitan untuk bernafas. Melihat hal itu, Himari lepas kendali dan menyerang secara brutal. Namun, kata-kata dari Yuto berhasil mengembalikan kesadaran Himari. Untuk sementara, Tama akan melepaskan mereka dan menyusun rencana kembali agar bisa memakan energi iblis Himari. Sementara Yuto bersama yang lain pergi ke rumah neneknya, mereka menyadari bahwa Yuto hanyalah beban jika dia belum bisa menggunakan kekuatannya. Oleh karena itu, mereka harus menemukan cara agar Yuto bisa menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Tama. Sedangkan Himari berkeliling di sekitar tempat itu sambil mengingat kenangannya bersama Yuto. Tiba-tiba, Tama bersama Shutendoji muncul di danau itu. Mereka mengeluarkan energi iblis hingga membuat awan menjadi gelap. Mereka memaksa Himari untuk melepaskan seluruh kekuatannya jika dia ingin melindungi orang yang penting baginya. Himari sangat memahami hal itu, sehingga dia memutuskan untuk melupakan tentang janjinya dengan Yuto. Dengan begitu, dia bisa melepaskan seluruh kekuatannya menjadi Ayakashi yang haus darah. Menyadari Himari tidak ada di sana, Koesu berpikir Himari sedang bertarung dengan Tama, sedangkan Himari semakin tenggelam ke dalam kegelapan dan rambutnya berubah jadi putih. Himari menggila terus melancarkan serangan, meskipun serangannya kuat, sayangnya Tama bisa menghindarinya dengan mudah. Saat Himari lengah, Tama menyerap kekuatannya dan akhirnya melepaskan seluruh kekuatannya dengan berubah wujud jadi rubah ekor 9. Tama berhasil menelan Himari hingga dia kehilangan kesadarannya. Pada saat yang sama, Yuto berteriak menyemangatinya. Himari mendengar hal itu dan berhasil membebaskan dirinya dari mulut Tama. Satu pukulan mematikan berhasil menjatuhkan Tama ke tanah. Melihat Himari menang, mereka sangat gembira dan berlari menuju Himari. Namun Himari dalam keadaan liar tidak mengenali mereka dan menyerang mereka semua. Mereka jatuh satu persatu.
Meskipun rencana Shutendoji tidak berjalan lancar, dia mulai tertawa karena mimpinya untuk mengakhiri umat manusia akan menjadi kenyataan karena Himari memanggil kekuatan kegelapan. Jika dibiarkan begitu saja, maka Himari akan terus mengamuk membunuh semua orang di sekitarnya. Yuto mengambil sebuah katana dan berniat menebas Himari untuk menghentikannya. Namun Yuto mengingat semua waktu yang mereka habiskan bersama sejak dia muncul. Sehingga Yuto menyadari bahwa dia tidak bisa membunuhnya, jadi dia meninggalkan pedangnya dan menerimanya dengan pelukan. Pada saat yang sama, kekuatan Yuto bangkit, Himari bisa mendengar kata-katanya dan kembali normal. Shutendoji menjadi kesal rencananya selalu digagalkan oleh manusia, jadi dia berencana untuk menyingkirkan mereka sendiri. Tapi sekarang Yuto dapat menggunakan kekuatannya karena kuncinya adalah keinginannya untuk membela teman-temannya. Jadi Yuto memasukkan kekuatannya ke dalam pedang dan memberikannya kepada Himari agar dia bisa melawan Shutendoji yang telah berubah jadi sosok mengerikan. Kekuatan pemburu iblis Yuto juga menciptakan pakaian baru untuk Himari. Setelah itu, Himari dapat dengan mudah memotongnya dan akhirnya Shutendoji musnah. Kemudian mereka pulang ke rumah bersama-sama. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk tinggal bersama dengan Yuto, sehingga Yuto bisa bersenang-senang dengan semua gadis itu.